Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anna Handrini Dewi, dalam topik materi tentang tumbuh kembang kraniofasial dalam pokok bahasan anatomi gigi dan nomenklatur gigi. Marilah kita mempelajari bagian anatomis dari gigi secara individual. Secara anatomis, gigi terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian mahkota, leher, dan akar. Mahkota gigi ini secara klinis akan tampak langsung begitu pasien membuka mulut. Kemudian bagian leher adalah bagian gigi yang tertanam di dalam gusi, sedang bagian akar adalah bagian gigi yang tertanam di dalam tulang alveolar. Yang pertama, mahkota gigi. Mahkota gigi terdiri atas 2 lapisan, yaitu yang paling luar adalah lapisan email berwarna putih dan merupakan lapisan yang keras, di mana di bawahnya disusul dengan lapisan dentin. Lapisan dentin ini membangun bagian yang paling besar daripada gigi. Dentin warnanya cenderung lebih kuning, dan di dalam dentin terdapat suatu rongga yang disebut dengan rongga pulpa. Rongga pulpa ini berisi pembuluh darah dan juga saraf. Berlanjut dari bagian mahkota, kemudian rongga pulpa ini akan dilanjutkan sampai ke ruangan di dalam akar. Ya. Kemudian bagian akar adalah bagian yang tertanam di dalam tulang alveolar, di mana diikat oleh suatu ligamen atau tali-tali yang disebut dengan ligamen periodontal. Gunanya adalah untuk memberikan tahanan pada saat gigi tersebut berfungsi, terutama pada saat mengunyah. Kita lihat gambar sebelah kanan, ini ada deretan gigi, rahang atas maupun rahang bawah. Pada orang dewasa, jumlah gigi keseluruhan adalah 32 buah, sedang pada anak-anak, gigi desidui adalah sebanyak 20 buah. Terdiri atas incisivus centralis, incisivus lateralis, caninus, premolar 1-2, dan molar 1-2-3. Dalam penyebutan anatomis permukaan gigi secara individual, kita akan menemukan istilah yang disebut dengan facies atau surface, yaitu menunjukkan bagian permukaan atau bidang yang menghadap ke suatu bangunan tertentu. Misalnya, buccal surface atau facies buccalis, yaitu permukaan gigi atau sisi yang berhadapan dengan pipi atau bukum. Ini terutama untuk gigi-gigi posterior. Kemudian, labial surface atau facies labialis berupa permukaan gigi atau sisi yang berhadapan dengan bibir atau labium, terutama untuk gigi-gigi anterior. Kemudian lingual surface atau facies lingualis ini menunjuk pada permukaan gigi atau sisi yang berhadapan dengan lidah atau lingual. Ya. Jadi perlu diingat bahwa facies buccalis diperuntukkan untuk gigi-gigi posterior yang menghadap ke arah pipi, kemudian facies labialis digunakan untuk
gigi-gigi anterior yang permukaannya menghadap ke arah labium atau bibir, sedang lingual surface ini gigi yang menghadap ke arah lidah. Jadi tentu saja terdapat pada rahang bawah saja. Di sini ada gambar yang menunjukkan facies labialis, lingual, insisal, mesial, dan distal. Facies insisal ini adalah facies yang langsung menghadap ke permukaan kontak antara gigi atas dan bawah. Kemudian mesial dan distal ini merujuk dari midline, mana yang lebih dekat ke arah midline dan menjauhi midline. Yang menuju midline adalah facies mesialis dan yang menjauhi midline adalah facies distalis. Permukaan gigi secara individual, baik pada permukaan oklusal atau insisal maupun pada permukaan yang lain, tidak semuanya rata. Jadi ada beberapa penonjolan-penonjolan maupun lekuan-lekuan. Kita akan mempelajari penonjolan-penonjolan apa saja yang terdapat pada permukaan gigi secara individual. Yang pertama adalah tuberkulum. Tuberkulum ini merupakan penonjolan kecil pada mahkota karena pembentukan enamel yang berlebih. Contohnya pada tuberkulum anomali Carabelli. Kemudian yang kedua adalah cuspid. Cuspid ini adalah penonjolan pada permukaan oklusal, gigi posterior, maupun permukaan incisal pada gigi anterior. Cingulum. Cingulum ini adalah sepertiga servikal gigi atau leher gigi pada sisi lingual gigi anterior. Yang disebut dengan gigi anterior adalah gigi dari incisivus sampai dengan caninus. Cingulum ini tampak lebih membesar atau menonjol dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan permukaan yang ada di bawahnya. Kemudian ridge atau crista, yaitu berupa penonjolan runcing serupa dengan garis yang panjang pada permukaan gigi. Penamaannya tergantung dari lokasi serta bentuknya. Ada marginal ridge, triangular ridge, transversal ridge, oblique ridge, maupun cuspid ridge. Yang selanjutnya adalah lobe. Lobe ini penonjolan yang mengawali pertumbuhan korona gigi. Lobe ini akan berkembang menjadi cuspid atau mamelon. Ya, cuspid biasanya pada gigi-gigi posterior dan mamelon kita bisa lihat pada gigi-gigi anterior. Lobe ini akan menjadi buccal lobe dan lingual lobe. Selanjutnya adalah cekungan atau penekanan, lekuan atau depresi. Ya, ada beberapa bangunan yang disebut dengan fossa, groove, sulcus, fissura, ataupun pit. Yang pertama, fossa. Fossa ini merupakan cekungan atau lekukan bulat, lebar, dangkal, tidak rata pada permukaan gigi. Ada fossa palatal, fossa lingual, fossa sentral, dan fossa triangular. Kemudian groove. Groove itu lekuan atau depresi dangkal, sempit, panjang pada permukaan gigi. Sulcus adalah parit atau depresi panjang pada oklusal, antar ridge atau antar cuspid. Ya, di antara itu.
Kemudian visura ini celah yang dalam dan panjang pada permukaan oklusal atau proksimal. Ya, visura ini merupakan dasar dari developmental growth. Nah, ada istilah dalam treatment perawatan gigi yang disebut dengan fissure sealant. Fissure sealant ini akan menutup visura pada gigi-gigi terutama pada gigi desidui dan diberikan aplikasi obat. Nah, visura ini adalah bagian yang paling kecil atau sempit yang panjang ada pada permukaan oklusal sehingga mudah untuk terjadi karies di daerah tersebut. Ya. Kemudian pit ini adalah depresi kecil seujung jarum pada oklusal gigi molar saat developmental groove bertemu dan saling menyilang. Berikut adalah contoh gambar adanya penonjolan maupun lekukan yang terdapat pada anatomis gigi individual. Yang panah merah ini sebelah kiri adalah contoh dari penonjolan-penonjolan yang ada pada permukaan oklusal dari gigi molar, gigi geraham maupun gigi anterior. Ya, yang pertama adalah distal marginal ridge. Ridge yang pertama ini adalah tampak pada sisi terluar dari permukaan oklusal gigi yang berupa suatu penonjolan yang agak panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah tuberculum anomali Carabelli yang menunjukkan adanya penonjolan akibat pembentukan enamel yang berlebihan. Kemudian yang sebelah bawah kita lihat lingual cuspid, ya, cuspid daerah lingual, yaitu penonjolan yang cukup agak besar yang menghadap ke arah lingual. Jadi ini mesti gigi rahang bawah. Cingulum sepertiga servikal leher ini akan mengalami peninggian atau penonjolan yang lebih kentara, ya, terlihat dibandingkan pada area di sebelah bawahnya. Kemudian yang paling bawah adalah distal lobe, ya. Di sini yang jadi contoh adalah gigi anterior. Lobe ini nanti akan berlanjut membentuk cuspid atau mamelon. Kemudian yang di sebelah kanan kita lihat dengan panah berwarna biru menunjukkan adanya lekukan-lekukan depresi yang ada pada permukaan gigi posterior maupun anterior. Di bagian atas kita lihat developmental groove, ya, itu tampak lekukan yang agak besar dan membujur dari atas ke bawah. Kemudian central pit ini lekukan yang kecil, ya, sebagai tempat untuk pertemuan dari developmental groove. Kemudian visura ini adalah lekukan-lekukan yang cukup panjang berkelok di antara cuspid atau ridge. Kemudian fossa yang berikutnya adalah fossa ini lekukan yang lumayan lebar, ya, dangkal. Kemudian kita lihat di gambar gigi anterior yang sebelah bawah itu tampak lingual fossa, ya. Fossa ini juga contoh dari fossa adalah lekukan atau depresi yang cukup lebar dan dangkal. Pada area atau ruang yang terletak di antara dataran oklusal ini adalah tempat pertemuan antara gigi atas maupun bawah. Ada ruangan yang disebut dengan embrasur. Ya, embrasur ini adalah ruangan yang terletak di antara dataran oklusal.
Kemudian kalau kontak area ini adalah tempat berkontaknya sisi permukaan proksimal suatu gigi dengan bagian proksimal gigi-gigi tetangganya. Tetapi ingat, hal ini hanya terjadi pada satu lengkung rahang saja, pada lengkung rahang yang sama. Jadi kontak antara gigi satu dengan gigi sebelahnya, ya, disebut dengan kontak area. Kita lihat di sini ada urutan gigi-gigi permanen maupun gigi susu. Kita bagi menjadi 4 kuadran. Untuk gigi permanen bagian atas, beberapa macam gigi permanen, yaitu incisivus centralis, dilanjutkan lateralis, jadi incisivusnya ada 2 gigi. Biasanya gigi incisivus centralis ini bagian mahkotanya lebih lebar dan lebih besar dibandingkan incisivus lateralis. Fungsi dari gigi incisivus adalah untuk memotong makanan. Kemudian dilanjutkan dengan gigi caninus. Gigi caninus ini bagian mahkotanya tampak lebih runcing, yang fungsinya untuk mencapik makanan setelah dipotong. Kemudian gigi premolar. Ada premolar 1, 2. Dan ini merupakan geraham kecil. Dilanjutkan oleh gigi molar. Molar 1, 2, dan 3. Disebut dengan geraham besar. Dan kadang-kadang gigi molar ketiga ini bisa tidak tumbuh maupun tumbuh tetapi tertahan. Jadi tidak ada tapi tidak bisa muncul di dalam rongga mulut, karena ruangan yang ada pada rahang itu kurang lebar. Fungsi gigi geraham adalah untuk menghaluskan makanan sebelum ditelan. Kemudian gigi susu, di sini ada 20 buah, terdiri atas incisivus centralis lateralis, kemudian gigi caninus, dan tanpa adanya gigi premolar. Dilanjutkan dengan gigi molar 1 dan molar 2 decidui. Sekian dan terima kasih untuk materi tentang anatomi gigi secara individual. Kita akan melanjutkan dengan materi nomenklatur gigi.